Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang requirement elicitation yang disusun oleh. Apa sih pengertian requirement elicitation itu? Proses mengumpulkan, memahami masalah, dan kegiatan yang berjalan. Pada proses ini biasanya dilakukan dengan observasi terhadap lingkungan proyek yang akan digarap, termasuk fact gathering dan wawancara. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi building block? Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen atau disebut juga dengan building block, yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol. Keenam komponen ini harus ada bersama-sama dan membentuk satu kesatuan. Jika satu atau lebih komponen tersebut tidak ada, maka sistem informasi tidak akan dapat melakukan fungsinya, yaitu pengolahan data dan tidak dapat mencapai tujuannya, atau menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Lalu bagaimana sih cara memahami kebutuhan sistem informasi? Cara memahami kebutuhan sistem informasi ada 5 langkah pokok. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, evaluasi dan sintesis. Yang ketiga, pemodelan. Yang keempat, spesifikasi. Dan yang terakhir, review. Adapun jenis-jenis kebutuhan terdiri dari 1. Fungsional. Contohnya aplikasi untuk peminjaman buku pada perpustakaan, mengelola denda, dan lain-lain. Yang kedua, non-fungsional. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pengguna yang berhak. Apa sih identifikasi masalahnya? Yang pertama, melalui wawancara ataupun kuesioner yang meliputi visi dan ruang lingkup, aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing keluaran. Lalu apa saja evaluasi dan sintesis itu? Yang pertama, performance, kebutuhan untuk meningkatkan performa kerja. Yang kedua, information, kebutuhan untuk meningkatkan informasi dan data yang ada di perusahaan. Yang ketiga, economic, kebutuhan untuk peningkatan sisi ekonomi, baik dengan pengawasan biaya maupun peningkatan keuntungan. Yang keempat, kontrol, kebutuhan peningkatan pengawasan, terutama keamanan data dan informasi. Yang kelima, efisiensi, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi jumlah orang atau karyawan yang bekerja atau jumlah proses yang dikerjakan. Dan yang terakhir, service, kebutuhan untuk meningkatkan layanan terhadap pelanggan, supplier, rekanan perusahaan, dan karyawan perusahaan itu sendiri. Wah, terima kasih atas informasinya. Aku jadi semakin mengerti. Hatur nuhun nya. Sami-sami. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Dah.